أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih banyak Ustadz Lutfi. Masya Allah, ayat yang tadi sama-sama dibacakan menggetarkan hati kita dan mengingatkan lagi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk menjauhi banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan diantara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertawakallah. Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Mari saudara-saudaraku, langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Fadl Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Mas David Kholik, ini kalau teman-teman sering menyebutnya Habib, tapi Habib dalam pengertian kekasih. Host kita yang saya muliakan, para guru kita yang telah hadir, jamaah Masjid Al-Qawi, para pemirsa iNews TV, program kajian tafsir Cahaya Hati Indonesia. Dimanapun berada semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat yang telah dibaca oleh qori kita dan tarjemahnya tadi disampaikan oleh Mas David Kholik, di sini disebutkan di dalam Tafsirul Quranil Azim yang ditulis oleh Syekh Abul Fida Ismail ibnu Katsir, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minin an katsirin minadh-dhanni wa huwa at-tuhma wat-takhawwun lil ahli wal aqarib wan nasi fi ghairi mahallihi lianna ba'dha dzalika yakunu itsman mahdhan. Di dalam ayat ini, ayat 12 surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk berburuk sangka. Berburuk sangka yang di sini adalah melakukan tuduhan-tuduhan keji dan kemudian menganggap ada satu hal yang salah yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, oleh keluarga, oleh saudara, oleh teman dan lain sebagainya. Ini sama dengan apa yang telah kita saksikan di
Fiti yang tadi sudah kita lihat bersama, bahwa ada seorang mertua kemudian cemburu kepada menantu karena menantu itu membonceng istrinya, kemudian berujung dengan menyakiti dan melukai. Ini sebetulnya masuk kepada hal yang dilarang oleh agama. Selama tidak ada bukti-bukti yang nyata yang mengarahkan ke sana, maka berburuk sangka itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Utamanya kepada keluarga, utamanya kepada orang-orang dekat, Mas David. Itu sama sekali tidak diperkenankan di dalam agama, dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tersirat di dalam ayat 12 daripada surat Al-Hujurat itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua untuk menghindari perbuatan buruk sangka. Di mana Rasulullah kemudian menegaskan, jauhilah berburuk sangka. Iyyakum wadh-dhanna, jauhilah berburuk sangka. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena berburuk sangka itu adalah sejelek-jeleknya perkataan. Sejelek-jeleknya omongan adalah berburuk sangka. Kemudian di sini Rasulullah melanjutkan dalam hadis ini, wala tajassasu wala tahassasu. Jangan memata-matai, mencari-cari kejelekan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai orang lain, dicari-cari kesalahannya. Siapapun kalau dicari-cari kesalahannya akan ketemu, karena no one perfect, tidak ada orang itu yang sempurna. Semua manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita menemukan aib, bagaimana kita bisa menutup aib saudara kita. Karena man satara an aibi akhihi fid dunya satarallah an uyubihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi terhadap aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di akhirat. Semua kita ini punya aib, maka jangan suka membuka aib orang lain. Disinilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi mengingatkan kepada kita. Apa kata Imam Syafi'i? In kunta turidu an ta'isa sa'idan saliman minar rada lisanaka la tadhkur bihi auratam ri'in fakulluka auratun walin nasi al-sunu, kata Imam Syafi'i. Kalau engkau ingin hidup bahagia, kalau engkau ingin hidup tenang, maka kuncinya yang pertama adalah lisanmu jangan pernah membicarakan kejelekan orang lain. Allah. Lisanmu jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Fakulluka auratun walin nasi al-sunu. Kalian semua itu punya kesalahan, kalian semua itu punya kekurangan, kalian semua itu punya aib, orang lain juga punya lisan. Jadi ketika lisan kita suka membicarakan aib orang lain, jangan salahkan kalau di belakang kita, kesalahan-kesalahan kita juga akan dibicarakan oleh orang lain. Lebih jauh Imam Syafi'i mengatakan, wa in ainaka abdat ilaika ma'ayiba, kul ya ainu kif lin nasi a'yunu. Kalau kedua matamu melaporkan kepadamu aib dan kesalahan orang lain, tegurlah mata itu. Bilang sama mata, Mas David, mata diamlah kau, jangan laporkan kesalahan orang lain kepadaku agar aku tidak tertarik membicarakannya. Kenapa? Karena kita juga sama-sama punya kekurangan dan orang lain juga punya mata. Ini yang bisa melihat. Maka kalau kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan orang lain, insya Allah kita juga diselamatkan oleh Allah untuk kita tidak mudah orang lain berburuk sangka kepada kita dan kesalahan-kesalahan kita dicari-cari oleh orang lain. Nah, ini kemudian berikutnya yang dilarang di
ayat ini adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Setelah larangan Allah kepada hambanya, orang-orang mukmin untuk tidak berburuk sangka kepada orang lain, maka kemudian Allah melarang kita memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian kita tidak boleh menggunjing. Atau bahasa keseharian kita ngerasani. Apa maksudnya di situ? Dzikruka akhoka bima yakrahuhu. Menyebut tentang saudara-saudara kita dengan hal yang kalau mereka mendengar, mereka itu tidak suka. Kalau ada orangnya disebut, ia bisa membela diri. Tapi kalau kita nyebut ngerasani orang lain, mereka tidak tahu, mereka tidak bisa membela diri. Maka di sini diibaratkan, ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maita. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Artinya apa? Orang yang ngerasani orang lain itu sama dengan orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Maksudnya yang dirasani itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita bicarakan orangnya di Jakarta. Kita sekarang ada di Jakarta Timur, ada di Cibubur. Dia tidak mendengar, tapi kita jelek-jelekkan dia di hadapan orang lain. Maka sama dengan seperti itu. Sehingga bagaimana orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati, artinya makan bangkai, dia akan muntah. Sama dengan itu, sama dengan itu. Kalian pasti tidak suka. Maka ketika menafsirkan ayat ini di dalam hadis iyyakum wadhanna itu, Rasulullah menegaskan jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kemudian kalian semua ini saling bertentangan, saling bertengkar. Tekanannya adalah wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian ini sebagai hamba Allah yang bersaudara. Bagaimana prinsip bersaudara itu? Prinsip bersaudara itu adalah senang ketika kita melihat saudara kita senang, dan kita juga ikut prihatin kalau melihat saudara kita mengalami musibah. Maka di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu hadis yang ditegaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Imam Abdullah Ibnu Majah, bahwa Sayyidina Umar satu saat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di samping Ka'bah, ketika Rasulullah sedang bertawaf, Rasulullah mengatakan begini, ma'at iyabuki wa'at iyabu rihuki, ma'a'dhamuki wa'a'dhamu hurmatuki, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'dhamu indallahi hurmatan minki, maluhu wadamuhu wa ayyadunna bihi illa khairak. Betapa mulianya dirimu wahai Ka'bah, betapa harumnya baumu wahai Ka'bah, betapa tingginya kehormatanmu wahai Ka'bah. Tetapi demi Allah yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaannya, kehormatan seorang mukmin lebih tinggi daripada kehormatanmu. Artinya saudara-saudara kita sesama mukmin harus kita jaga kehormatannya. Bagaimana menjaga kehormatannya? Wa ayyadunna bihi illa khaira. Tidak pernah mempersepsikan apapun kecuali yang baik-baik untuk saudara kita. Jadi kalau kita mau berprasangka, berprasangkalah yang baik dan tidak berprasangka yang buruk, apalagi tidak didasarkan kepada data dan fakta. Inilah yang terkandung di dalam ayat 12 surat Al-Hujurat. Masya Allah, baik, terima kasih banyak Kiai. Ya Allah, luar biasa. Bu, jangan cemburu. Saya emang gak cemburu, cuman yang Silakan, siapa yang mau bertanya? Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Nama Ibu siapa? Asia, Ya, Asia Bu dari Asia. Majlis Taklim Harinisa Al-Qawi. Siap. Saya mau bertanya Pak Ya, Ustaz. silakan. Apakah rasa was-was yang menyebabkan rasa cemburu itu berasal dari setan? Oh, Ya. iya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Was-was yang memang itu disematkan oleh setan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin, itu yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang tercela. Termasuk diantaranya adalah cemburu yang dilarang di dalam agama. Cemburu yang dilarang di dalam agama itu kan mencemburui orang lain pada hal-hal yang dia tidak memiliki data dan tidak punya hak untuk dicemburui. Iya. Kecuali cemburu yang benar.
Misalnya. Cemburu yang tadi itu. benar itu adalah cemburu untuk menjaga istrinya dari tangan jahil orang lain. Iya. Kalau itu cemburu yang wajib. Oke. Kalau Karena suami yang tidak punya cemburu itu namanya dayus. Dan dayus itu tidak akan pernah mendengar baunya surga. Baunya saja tidak dengar, apalagi bisa masuk surga. ya Allah. Itu cemburu yang diperbolehkan. Laki-laki terhadap istri. Iya, istrinya. Istri ya istrinya. Iya. Nah, kalau istrinya cemburu sama suami, Kiai. Mengingatkan kalau yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama. Tapi kalau masih sesuai dengan ajaran agama, ya nanti tetap dalam koridor apa yang bisa dibenarkan oleh syariat. Seperti itu. Iya. Itu yang harus dijaga. Maka setan ini memang tugasnya di situ. Karena setan akan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya untuk bisa bersama dengan dirinya kelak berada di neraka. Jadi di dalam surat Al-A'raf itu, Mas David, itu disebutkan begini. Ketika Allah akan menempatkan setan itu di luar surga, artinya mengusir setan itu dari surga dan menempatkan setan di neraka, maka setan itu mengajukan satu permohonan kepada Allah. Ya. Apa yang dikatakan setan? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah kematian saya sampai ba'as. Allah memberikan garansi kalau setan itu tidak segera dimatikan oleh Allah. Iblis tidak segera dimatikan. Innaka minal mundharin. Lalu apa kata iblis? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan saya ya Allah, maka saya akan menghalangi hambamu dari jalanmu yang lurus. Artinya tugas setan akan selalu menggoda hamba-hamba Allah dari jalan menuju Allah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu aksarahum syakirin. Maka engkau akan mendapatkan kami menghalangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Maka termasuk was-was yang ditanamkan oleh setan, itulah yang akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk cemburu dan berburuk sangka yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari was-was yang disematkan oleh setan, seperti yang kita baca dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu ada min syarril waswasil khannas. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai, ilmunya Bu terjawab ya pertanyaannya ya Bu ya. Was-wasnya itu dari syaitan ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Masih bahas soal cemburu ya. Kalau masih ada api cemburu dalam hatimu, kita bahas dari sudut pandang agama Islam. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.